Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Karena itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam mengambil pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita dimudahkan dalam pembelajaran kali ini. Oke, baik anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Untuk mengetahuinya kita absensi dulu ya. Dwi Marvia ada? Zahrul Riki Fauzan? Refri Raisa Dewa? Oke. Haris Yuniarto? Siti Sulistia Gali? Mbak Siti. Oke. Baiklah, anak-anak, semoga yang hari ini tidak hadir di pertemuan ke depan bisa untuk hadir mengikuti pelajaran. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Namun kita akan mereview sedikit ya mengenai pembelajaran kemarin, yaitu mengenai jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Jujur itu apa artinya? Oke. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi apabila misalnya ya kita bilang saya tidak akan berbohong, maka apa yang kita katakan kita juga harus melaksanakan dalam perbuatan untuk tidak berbohong. Kemudian ada yang tahu lawan katanya dari sikap jujur itu apa? Lawannya sikap jujur? Oke, bohong. Atau bisa juga dikatakan dengan berdusta. Berdusta itu adalah salah satu ciri dari sifat munafik. Ada yang tahu ciri-ciri sifat munafik? Kalau berkata bohong, kalau berjanji? Oke, benar sekali. Terus kalau dipercaya? Kalau benar sekali. Coba Mbak Marvia bisa disebutkan lagi ciri-ciri orang munafik? Kalau kalau berkata, kalau dipercaya berkhianat. Itu ya tadi kalau mengenai sifat jujur dan sifat munafik. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Sebelumnya Ibu sudah menyiapkan PPT dan video untuk kalian ya. Tapi karena ada kendala teknis, maka kita yang harusnya pakai Zoom, kita pakai WA.
Ibu perlihatkan PPT-nya saja ya, bisa sambil kalian simak. Oke. Pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Jadi dalam materi kita kali ini nanti kita akan membahas apa saja, yaitu mengenai kepedulian terhadap jenazah, perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Yang pertama, kepedulian terhadap jenazah. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau orang hidup itu kan tidak akan selamanya hidup, tapi juga akan mengalami mati sebagaimana dalam firman-Nya yaitu kullu nafsin kutul mauti, yaitu tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oke. Jadi apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu yang pertama apa? Memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkannya. Namun sebelum melaksanakan itu, hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah yaitu yang pertama, Mas Jarul bisa dibacakan yang pertama yaitu apa? Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas segala. Oke. Terus yang kedua yaitu tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga yaitu ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat yaitu bagi keluarga atau sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai perawatan jenazah. Dalam perawatan jenazah ini nanti akan dilakukan yang pertama yaitu memandikan, setelah itu mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Oke, sebelumnya mengenai memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah itu haruslah orang Islam. Jadi kalau orangnya itu bukan Islam maka tidak wajib untuk dimandikan. Yang selanjutnya yaitu didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga yaitu bukan mati syahid. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena mati syahid itu maka tidaklah perlu untuk dimandikan. Kemudian yang berhak memandikan jenazah yaitu apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Tapi apabila jenazah itu perempuan, maka hendaklah yang memandikan itu juga perempuan. Tapi misalnya seorang itu, apabila jenazah itu seorang istri, maka yang lebih berhak untuk memandikan itu adalah suaminya. Sedangkan kalau yang meninggal suami, maka yang berhak memandikan adalah istrinya. Kemudian tata cara memandikannya yaitu dalam memandikan jenazah hendaklah di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan. Mayat diletakkan di tempat yang lebih tinggi, kemudian dipakaikan basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Jadi kalau memandikan mayat itu mayat itu tidak berpakaian, tapi mayat itu juga dipakaikan pakaian agar tidak terbuka. Kemudian saat memandikan mayat itu juga, maka mayat itu juga dibersihkan kotoran yang ada dalam tubuhnya. Dengan seperti menekan perutnya pelan-pelan agar kotoran yang ada dalam tubuh itu bisa keluar. Oke. Kemudian terkait mengkafani jenazah, anak-anak bisa lihat video ya yang Bu Ima lihatkan. Bisa disimak ya anak-anak. Kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan.
Mbak Septi bisa langsung menyimak materi yang disampaikan ya. Ya. Pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawan. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawan. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Oke, sudah bisa dipahami ya tadi mengenai mengkafani jenazah. Kalau untuk jenazah perempuan, Mas Refri bisa disebutkan berapa helai kain untuk jenazah perempuan? Oke, atau Bahrul, kain berapa helai? Oke. Jadi kain kafan untuk perempuan yaitu 5 helai ya. Terus kalau untuk laki-laki berapa helai? Ada yang tahu? Mungkin Mas Haris? Kain kafan untuk jenazah laki-laki berapa helai? Atau Mbak Marvia tahu? Oke, benar sekali 3 helai ya. Oke. Setelah mayit dikafani, selanjutnya yaitu menyalatkan jenazah. Jadi adapun orang yang disalati yaitu jenazahnya harus suci baik badannya, tempat dan pakaiannya, sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah sudah berada di tempat orang yang menyalatkan. Semisal kalau menyolati jenazah tapi jenazahnya nggak ada di depan kita, kita itu tidak bisa melihat jenazahnya, maka kemudian disebut dengan sholat. Ada yang tahu? Benar sekali Mas Daris. Kemudian setelah disolati, kita tonton videonya bareng-bareng ya.
Silakan untuk memperbanyak makmum. Yang kelima, dianjurkan untuk memperbanyak saf. Nah, berikut ini niat untuk sholat jenazah laki-laki. Mari kita simak. Usalli ala perbedaannya adalah pada bacaan mayyiti ke mayyitati. Usalli ala hadhil mayyitati arba'atan biratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat di atas merupakan bacaan niat ketika kita sholat jenazah menjadi makmum. Namun, apabila kita menjadi imam, maka lafaz atau bacaan makmuman diganti dengan lafaz imaman, sehingga bacaan niat sholat jenazah sebagai imam seperti ini. Usalli ala hadzal mayyiti arba'atan biratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya catatan kedua. Kita akan membaca salawat Nabi. Yuk, kita simak langsung bacaannya. Allahu Akbar. Oke, itu ya anak-anak mengenai menyolatkan jenazah. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Jadi setelah disolatkan kemudian dikuburkan. Dalam menguburkannya itu lebih baik dilakukan siang hari. Tapi apabila ditakutkan malam hari itu nanti baunya sangat menyengat, maka misal meninggal malam hari boleh untuk dikuburkan malam hari. Jadi begitu ya anak-anak mengenai perawatan jenazah, yaitu apa saja tadi? Yang pertama, kalau ada jenazah yaitu memandikan. Setelah memandikan kemudian Mbak Marfia apa? Setelah dimandikan kafani. Terus yang ketiga, Mas Refri apa setelah dikafani? Oke, disolatkan. Dan yang terakhir yaitu dikuburkan. Itu ya teman-teman, sudah bisa dipahami ya mengenai perawatan jenazah. Mengenai takziah, ada yang tahu apa itu takziah?
Takziah. Oke. Jadi takziah itu mengunjungi keluarga jenazah yang meninggal untuk memberikan semangat. Jadi ketika kita bertakziah itu hendaknya kita itu bisa memberikan semangat dan mendoakan orang yang sudah meninggal dan menyemangati keluarganya yang ditinggalkan. Itu mengenai takziah. Kemudian setelah bertakziah kita juga mengenal mengenai ziarah kubur. Ada yang sering melaksanakan ziarah kubur? Oke. Ya, alhamdulillah. Terus yang lainnya suka berziarah kubur? Oke. Pada berziarah kubur ya. Jadi hikmah dari berziarah kubur itu kita bisa untuk mengingat kematian. Jadi ketika kita mengingat kematian, nanti kita juga akan mengingatkan diri kita untuk mempersiapkan bekal mengenai kematian. Jadi ketika kita meninggal itu, nanti kita punya bekal yang cukup untuk kehidupan kita setelahnya. Mungkin itu ya anak-anak mengenai pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan praktek mengenai perawatan jenazah. Namun itu akan kita laksanakan di pertemuan setelahnya. Mungkin dari anak-anak semua ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan? Ada. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mungkin salah satu bisa untuk menyimpulkan pertemuan kali ini membahas mengenai apa? Silahkan, Mas Yahrul. Oke, terus Mbak Rosia? Oke, terima kasih Mbak Marvia. Atau dari yang lainnya ada yang mau menambahkan? Sepertinya sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Apabila dalam menyampaikan ini terdapat kesalahan dan perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.